مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وأكرا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kita muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin wabil khusus Al-Habib Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umri wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain wa Dr. Abdurrahman Pak Mansufni wal Habib Alwi Albar Paman Zain Abbas wa jamil hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca sesuai dengan apa yang diperintahkan, dan ketika beliau diam sesuai apa yang diperintahkan, dan tidaklah penciptamu lupa, dan sungguh ada di dalam diri Rasul bagi kalian satu teladan yang baik. Makna Nabi membaca surat-surat di dalam sholat itu sesuai dengan perintah Allah. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya hadis juga itu adalah wahyu. Anzalna ilaikal kitaba wal hikmah. Kami telah turunkan kepada engkau wahai Rasul Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Al-Quran dan As-Sunnah digandengkan dengan perbuatan kami turunkan. Makna kami turunkan artinya sumbernya dari wahyu dari Allah. Jadi Al-Quran itu wahyu, hadis Nabi juga wahyu, atau sunnah Nabi juga wahyu.
wasakata fima umir, dan ketika Nabi diam itu juga adalah wahyu, diperintahkan oleh Allah. Dan tidaklah penciptamu lupa, dan sungguh di dalam diri Rasulullah bagi kalian ada satu teladan yang baik. Wa ma kana rabbuka nasiya, tidaklah penciptamu itu lupa. Ini bab akidah sangat penting, bahwa lupa itu sifatun naqisah, sifat yang kurang, sifat yang cacat, tidak pantas disandarkan kepada Allah yang maha sempurna, gak pantas. Tapi di dalam Al-Quran, kalau kita membaca di surat At-Taubah ayat 67, Allah Ta'ala berfirman, nasullaha, mereka lupa kepada Allah, fanasiyahum, ya, fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, lalu Allah lupa kepada mereka. Ini contoh ayat yang wajib ditakwil, hukumnya wajib ditakwil. Kalau tidak wajib ditakwil, maka kita menisbatkan kata lupa, sifat lupa itu kepada Allah. Mereka melupakan Allah, lalu Allah lupa kepada mereka. Allah gak punya sifat lupa. Berarti ayat ini adalah contoh ayat yang tidak boleh dipahami secara tekstualis. Hukumnya wajib ditakwil, disesuaikan dengan kemuliaan dan kesucian Allah. Karena di ayat yang lain Allah membantah bahwa Allah memiliki sifat lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, itu di surat Maryam. Dan tidaklah penciptamu Allah lupa, nasiya. Sujud sahwi, ada yang kita dianjurkan membaca ketika sujud sahwi, doa atau zikir, subhanalladzi la yanam wa la yashu. Diawali dengan maha suci Allah, berarti mentanzih Allah. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Artinya mustahil bagi Allah tidur dan mustahil bagi Allah lupa. Jadi ini sifat ini harus ditakwil, harus ditakwil. Hukumnya wajib. Kalau tidak, Allah dinisbatkan dengan sifat lupa. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Beliau mentakwil, dan kata takwil itu sudah diamalkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan Allah pun mentakwil, bahkan Nabi pun mentakwil. Jadi takwil itu bukan satu hal yang menyimpang, asalkan sesuai dengan kaidah keilmuan. Tidak sembarangan orang itu diizinkan atau memiliki otoritas untuk mentakwil. Tentu ahlinya, para mufassirun. Nah, Allah Ta'ala, saya beri contoh, Allah Ta'ala mentakwil di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir 204 wafat 261 Hijriah. Di hari kiamat Allah Ta'ala berfirman, innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamati ya ibna Adam
Maritu falam ta'udni. Wahai anak Adam, saya sakit, kata Allah. Ini juga gak mungkin dinisbat kepada Allah. Maha suci Allah. Allah sakit itu sifatun naqisah, sifat yang cacat, yang kurang. Tapi Allah katakan dalam hadis qudsi atau dalam hadis riwayat Imam Muslim, wahai anak Adam, saya sakit, kenapa kamu tidak menjengukku? Maka dijawab, ya Rabbi kaifa a'uduk wa anta Rabbul Alamin. Wahai Allah, engkau ini Maha Pencipta, bagaimana cara saya menjengukmu, sedangkan engkau pencipta alam semesta. Nah, berarti ini kan jawaban bahwa gak mungkin Allah itu sakit. Kemudian Allah menjawab, amma alimta, apakah kamu tidak tahu, atau apakah kamu tahu bahwa marida anna abdi fulan, ada sesungguhnya seorang hambaku si fulan sakit, falam ta'udhu, tapi kamu tidak menjenguknya. Amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu, apakah kamu tahu bahwa sesungguhnya kalau kau menjenguk hambaku itu, niscaya kau dapati aku di sisinya. Ini takwil. Jadi Allah sendiri mentakwil firman-Nya. Karena Allah itu sakit gak mungkin. Maka Allah jelaskan maksudnya, jika ada seorang hambaku sakit, kau jenguk dia seakan-akan kau menjengukku, bukan hakiki bahwa Allah sakit. Berarti apa? Butuh takwil dan wajib takwil, karena mustahil Allah sakit. Nabi juga mentakwil. Ada ayat benang putih, benang hitam, al-khaytul abyad wal khaytul aswad. Ketika ayat ini turun, sahabat bingung, ini maksudnya apa? Akhirnya ditanyakan kepada Nabi, apa maksud benang putih, benang hitam? Kata Nabi, benang putih itu terbit fajar sodik. Artinya pada waktu itu sudah haram berbuka puasa. Ini kan cerita puasa, sahur. Silakan kalian sahur, tapi jangan sampai terbit fajar sodik. Itu sudah hitungan mulai berpuasa. Dan benang hitam itu gelapnya malam. Nabi mentakwil. Kalau hanya kita mengandalkan teks, pemaknaan secara tekstual saja, maka tentu akan salah memahaminya. Jadi takwil itu adalah ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tadi lupa. Nah, Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan memulai tafsiran selalu dengan kalimat apa? At-ta'wilu fi qaulillahi ta'ala. Ta'wilan firman Allah Ta'ala. Imam Tabari salaf abad 2 Hijriah. Kata beliau, makna lupa di situ secara bahasa memiliki arti yang banyak. Jadi kata nisyan yang berarti lupa, artinya bukan hanya lupa, tapi juga bisa berarti atarku, meninggalkan. Sehingga arti yang cocok adalah meninggalkan. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah meninggalkan mereka. Itu. Ini namanya takwil. Takwil dari sisi bahasa. Jadi yang awal itu kita harus tahu kata ini multitafsir atau tidak, memiliki banyak arti tidak.
kalau memiliki banyak arti, kita harus cari arti yang cocok untuk Allah, sesuai dengan kesuciannya Allah. Kalau artinya tidak cocok, maka mentakwil dengan makna yang layak dinisbatkan kepada Allah yang tidak keluar dari kaidah keilmuan. Imam Qatadah mengartikan dengan takwilan secara makna. Kata beliau, maknanya di situ, maka Allah lupa kepada mereka, artinya adalah nusu minal khairi walam yansau minasyarr. Mereka dilupakan, dibuat lupa oleh Allah dari kebaikan, dan mereka tidak pernah lupa keburukan. Jadi tidak ada Allah di situ. Artinya tidak dinisbatkan kata lupa itu kepada Allah, tapi kembali kepada mereka yang melakukan perbuatan itu, perbuatan melanggar aturan Allah, tidak taat kepada Allah, tidak mengingat Allah, maka Allah Ta'ala melupakan mereka. Artinya mereka, kebaikan mereka lupa, keburukan mereka ingat. Itu namanya takwil. Jadi takwil ada yang wajib, ayat-ayat seperti itu. Contoh lainnya yang wajib ditakwil, tidak boleh dipahami secara teks. Di surat apa? Al-Anfal. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat konspirasi. Konspirasi arti lainnya tipu daya. Dan Allah juga membuat konspirasi dan tipu daya. Dan Allah sebaik-baiknya zat yang melakukan tipu daya. Pertanyaan, kalimat makrun, tipu daya, konspirasi, itu satu kata yang tidak baik. Kata yang tidak baik. Selalu kata ini digandengkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apakah mungkin Allah yang Maha Suci dinisbatkan kata ini bahwa Allah itu makar? Tidak. Tidak pantas menisbatkan sifat buruk kepada Allah. Makar sifat buruk, perbuatan buruk. Maka para ahli menerangkan, maksudnya bukan begitu. Imam Alusi Al-Baghdadi mengatakan maknanya adalah yaruddu makrahum. Allah menolak tipu daya mereka. Mereka membuat tipu daya, membuat makar, membuat konspirasi, dan Allah Ta'ala membatalkan konspirasi mereka. Bukan Allah makar, sama kayak mereka. Hasya wa kalla, subhanallah amma yasifun. Al-Imam Qurtubi di dalam tafsir beliau mentakwilkan makna makar dinisbatkan kepada Allah. Coba perhatikan, Imam Qurtubi takwil, al-makru minallah huwa jazaohum bil azabi ala makrihim min haitsu la yash'urun. Yang dimaksud dengan makar dinisbatkan kepada Allah adalah balasan kepada mereka yang berbuat makar dengan azab yang Allah berikan sebab makar mereka dari arah yang mereka tidak ketahui atau tidak rasakan, la yash'urun. Jadi makarnya itu mereka, bukan Allah. Allah membatalkan, menggagalkan makar mereka. Nah ini, jadi banyak ayat yang kita harus mentakwil, dan takwil itu izin dari Allah. Di surat Ali Imran Allah Ta'ala berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilah illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwil Al-Quran, karena ayat ini bercerita tentang Al-Quran, ayat hukum. Ayat ada dua, ada yang muhkamah,
Ayat Al-Quran terbagi dua. Yang pertama ayat-ayat muhkamah. Apa itu ayat-ayat muhkamah? Ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak butuh ta'wil, tidak butuh tafsir karena sudah jelas. Katanya itu sudah jelas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Esa itu semua sudah paham. Gak perlu ditakwil lagi ya. Esa, Esa. Tunggal. Itu namanya muhkamah. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsir karena sudah jelas. Tapi ada juga Allah katakan di dalam Al-Quran ada namanya ayat-ayat mutasyabihah. Ayat-ayat mutasyabihah yaitu ayat-ayat yang kita tidak cukup memahami secara teks, tapi harus memahami secara maknanya, secara tafsirannya dan takwilannya. Seperti tadi, Allah khairul makirin, ini ayat mutasyabihat, harus butuh tafsiran, bahkan wajib untuk mentafsir atau mentakwil. Allah lupa, ini mutasyabihat, maka butuh takwil, butuh tafsir. Nah itu kata Allah Ta'ala, tidak ada yang mengetahui takwilannya kecuali Allah, warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang mantap di dalam ilmu. Yang dimaksud di sini yang ahli di bidang tafsir Al-Quran, yaitu para mufassirun. Ada seorang dokter bernama Dr. Muhammad Rabi' Jauhari. Dr. Muhammad Rabi' Jauhari menulis satu disertasi dan karya ilmiah berjudul Ta'wilus Salaf li Sifatillah. Takwilan para salaf terhadap sifat-sifat Allah. Kalau zaman sekarang sudah harus wajib untuk mentakwil, karena di luar sana sudah ada kelompok yang berani mengatakan Allah itu punya mata secara hakiki, tangan secara hakiki, kaki secara hakiki. Allah duduk, Allah berdiri, duduknya bergesek, ada suaranya dan seterusnya. Karena tadi semua ayat dianggap muhkamah, padahal Allah mengatakan ada yang mutasyabihat. Kalau di zaman Nabi dilarang orang sibuk dengan ayat-ayat mutasyabihat, karena di zaman Nabi gak ada yang bertanya tentang masalah itu, gak ada kajian tentang masalah itu, gak ada yang ceramah tentang masalah itu. Takut mereka kalau bicara Allah, takut. Makanya Nabi mengancam di zaman Nabi, jangan bahas-bahas ayat-ayat mutasyabihat, cukup percaya. Namanya tafwid. Percaya tapi tetap dalam hati dan pikiran mensucikan Allah bahwa laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Namanya tanzih. Di zaman kita, bahkan setelah wafatnya Nabi, baru mulai dibicarakan masalah ini. Bertanya, di mana Allah? Di zaman Nabi gak ada yang berani begitu. Zaman sekarang ditanya Allah di mana? Allah bagaimana? Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah duduk di arsy, seterusnya. Maka ulama-ulama ahli sunnah sejak zaman dulu mereka mengkonter itu. Sebenarnya mereka tidak mau, tapi karena sudah ada pemikiran yang menyimpang seperti ini, maka wajib bagi para ulama yang pakar di bidang ilmu tersebut untuk mengkonter dan menjelaskan. Salah satu metodenya adalah takwil. Kemudian yang kedua, sifat lupa pun tidak boleh dinisbatkan kepada para nabi. Para nabi gak boleh kita nisbatkan bahwa mereka juga bisa lupa. Hasya wa kalla. Ini bahaya nih, akidah semacam ini merusak ismatul anbiya, merusak ismatul anbiya,
bahwa para nabi itu dijaga oleh Allah dari kesalahan. Lupa itu kesalahan. Kalau akidah ini ditanamkan di pikiran kaum muslimin dan berkeyakinan bahwa para nabi bisa lupa, maka bisa jadi ada ayat yang tertinggal. Bisa jadi karena lupa, katanya mungkin para nabi itu boleh jadi lupa. Bisa jadi apa yang disampaikan ada yang kurang. Bisa jadi ini akan merusak tatanan hukum Islam. Para nabi juga tidak memiliki sifat lupa. Sujud sahwi, Nabi Muhammad SAW pernah lupa rakaat. Itu sudah dibahas oleh para muhadditsun. Itu bukan Nabi lupa, Allah sengaja membuat Nabi lupa pada waktu itu saja, untuk mengeluarkan satu ilmu, satu hukum yang namanya sujud sahwi, sehingga orang bisa faham ketika melupakan, ada yang terlupa dalam sholat, maka sudah ada ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sujud sahwi. Makanya dalam beberapa naskah disebut unsitu, bukan nasitu. Kalau nasitu saya lupa, tapi Nabi katakan dalam satu naskah unsitu, saya dibuat lupa oleh Allah. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi katakan lam ansa, saya tidak bisa lupa, kata Nabi. Lam ansa. Cuma pada waktu itu Allah setting untuk Nabi dibuat lupa rakaatnya sehingga keluar ilmu yang namanya sujud sahwi. Dan kejadiannya hanya pada waktu itu. Sholat asar atau sholat zuhur, 2 rakaat dikerjakan, 2 rakaat Allah buat Nabi lupa sesaat waktu itu. Kemudian Zulbijadain bertanya, wahai Nabi, ini engkau lupa atau memang saat ini sholat zuhur, sholat asar sudah dikorting jadi 2 rakaat? Sahabat yang lain itu gak ada yang berani bertanya, karena mereka yakin kalau Nabi lakukan itu sudah pasti hukum. Walaupun sebelumnya mereka tahu sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat. Tapi ketika Nabi kerjakan jadi 2 rakaat, oh berarti sekarang ini sudah berubah. Kalau Nabi sudah kerjakan, sekarang sudah berubah. Asar 2 rakaat, atau mungkin duhur 2 rakaat. Nah, tapi ternyata Nabi bertanya, benar apa yang dikatakan? Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Kemudian Nabi tambah 2 rakaat. Nabi tambah 2 rakaat, selesai itu Nabi sujud sahwi. Nah itu karena hikmah hukum, bukan karena Nabi memiliki sifat lupa. Ada ayat di surat Al-A'la, semua kita hafal. Sanukri'uka fala tansa. Sanukri'uka fala tansa, ayat 6 surat Al-A'la. Kami akan bacakan kepadamu Al-Quran, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa. Menggunakan fi'il mudhari istimrari, artinya kamu tidak akan lupa selama-lamanya. Ayat Al-Quran, fala tansa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Simtud Durar, mengajarkan amalan ini. Kalau mau hafalan kuat, daya ingat ini bagus, setiap kali habis sholat 5 waktu baca surat Al-A'la. Tangan kanan diletakkan di atas kepala. Kemudian membaca surat tersebut, Sabbihisma rabbikal a'la, sampai di ayat 6, Sanukri'uka fala tansa, diulang 7 kali. Setelah itu dilanjutkan sampai selesai. Dan ditutup dengan doa yang ada di surat Al-Anbiya ayat 79. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dauda al-jibala yusabbihna wa thair. Nah, ditutup dengan doa itu. Itu fadilahnya
membuat hafalan kita kuat, ingatan kita kuat. Taib. Kemudian sifat lupa jika dinisbatkan kepada manusia biasa, nah ini baru boleh. Kita ini wajar kalau lupa. Bahasa Arab menyebut manusia dengan kata al-insan. Al-insan itu artinya manusia. Diambil dari kata lupa, karena manusia itu sering lupa. Manusia biasa. Ya. Masumiyal insanu illa linasyihi wa summiyal qalbu li'annahu yataqallabu. Tidaklah dinamakan manusia itu manusia karena diambil dari kata lupa, karena manusia sering lupa. Apalagi punya hutang, lupa bayar hutang. Dan dinamakan hati itu qalbun sebab selalu berbolak-balik, yataqallab. Makanya hati itu setiap detiknya berubah-ubah. Maka dinamakan dengan qalbun. Bisa hati, bisa jantung. Yataqallabu. Al-insanu makanul khata wa nisyan. Manusia tempatnya keliru dan lupa. Di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah yang lahir tahun 209 wafat 273 Hijriah, juga dalam riwayat Al-Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah wafat 458 Hijriah, dari riwayat sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha tazawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku. Jadi kalau dosa kita ini diampuni oleh Allah semua karena Nabi Muhammad SAW. Ada yang pertama keliru. Keliru tidak dicatat dosa karena dia gak tahu. Yang kedua lupa. Dan yang ketiga dipaksa. Di dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah wafat 275 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang lahir 215 Hijriah wafat 303 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari mereka dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Beliau meriwayatkan Rasul bersabda, rufi'al qalam an thalathah, diangkat pena dari 3 hal. Yang pertama, anin naim hatta yastayqidha, orang yang tidur. Ini lagi tidur tidak dicatat dosa karena gak sadar. Kapan mulai dicatat amalnya? Ketika sudah bangun tidur. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalima, anak kecil yang belum mimpi basah, artinya belum balik. Dan yang ketiga, anil majnun hatta yufiq, orang gila hingga dia waras. Nah, di situ Nabi katakan ketika lupa, hilang akal atau lupa, itu berupa nikmat bagi kita. Kenapa lupa itu nikmat? Karena kalau kita tidak punya sifat lupa, semua orang yang pernah menyakiti hati kita puluhan tahun lalu sampai hari ini semuanya masih ingat, hidup kita sengsara. Waduh, diingat semua tuh. Dari dia usia mulai umur 7 tahun sudah ingat ada orang yang sakiti dia. Sampai usia sekarang nih, betapa sengsaranya hidupnya. Ketemu itu masih ingat, ini yang dulu pernah ketemu. Akan semuanya punya salah. Tapi enak ketika Allah kasih kita sifat lupa. Ada kesalahan orang yang lalu kita sudah lupa.
enak, hati kita lapang, luas. Tapi kalau dikasih, bagi kita manusia tidak memiliki sifat lupa, maka semua memori itu kita ingat, hidup kita akan sengsara. Makanya dikatakan an-nisyan ni'mah, lupa bagi manusia itu nikmat, dan dijadikan uzur. Dalam kitab Safinatul Najah disebut a'dzarus sholati itsnan, uzur-uzur salat dua. An-naum, ketiduran. Orang ketiduran, tahu-tahu bangun lewat waktu, ya ketiduran, dimaafkan. Bukan sering tidur. Ketiduran itu berarti jarang terjadi ya. Tapi tiap hari ketiduran itu tidur namanya. Tiap hari subuhnya jam 7 pagi. Bukan ketiduran itu, kebiasaan tidur. Yang kedua nisyan, lupa. Lupa juga uzur. Kita mungkin lagi sibuk kerja atau belajar atau baca Al-Quran, tahu-tahu lupa waktu sholat sudah lewat, dimaafkan oleh Allah. Karena nisyan itu adalah uzur dalam sholat. Lupa itu termasuk uzur dalam sholat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam kitab keduanya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man nama an sholah au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa, maka hendaklah dia sholat ketika mengingatnya. Ini juga menjadi dalil qada, ada kewajiban mengqada sholat. Nah ini tentang an-nisyan, tentang lupa. Ada dalam kitab fikih ditulis, dalam kitab fikih, man akala nasiya lam yabtul shaumuhu. Kalau diterjemahkan, siapa yang makan nasi puasanya tidak batal. Man akala nasiya, padahal itu salah baca. Nasiya di situ maknanya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ada santri ngantuk berfatwa makan nasi gak batal, lagi puasa gak batal. Ini ada di kitab nih. Man akala nasi, kalau maf'ul bih dalam bahasa Arab biasanya dibaca fathatain tanpa alif lam. Dia bilang ini, man akala nasiya lam yabtul saumuh. Siapa yang makan nasi tidak batal puasanya. Padahal nasiya di situ bahasa Arab, artinya lupa. Siapa makan dalam keadaan lupa sedangkan dia berpuasa, tidak membatalkan puasanya. Bukan makan nasi, nasiya. Nah ini pembahasan tentang akidah yang perlu kita pahami. Insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas tips-tips para ulama tentang memperkuat hafalan dengan beberapa amalan dan makanan yang dimakan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ala minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.